choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Kita akan masuk kepada satu seri khotbah yang baru yang berjudul The Ability to Produce Wealth, ya. Jadi kemampuan yang Tuhan berikan agar kita bisa menghasilkan kekayaan. Nah, tentu saja Bapak Ibu, khotbah ini bukan khotbah yang sifatnya kayak prosperity gospel atau Injil kemakmuran. Injil kemakmuran mengajarkan bahwa kalau ikut Tuhan itu harus diberkati secara materi. Dan kalau tidak diberkati secara materi, berarti tidak diberkati. Nah, bukan itu. Ya, khotbah ini diarahkan agar kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara semuanya. Dan pada akhir khotbah ini yang kita ingin capai adalah bahwa jika Bapak Ibu saudara-saudari kita semua diberkati secara materi, dengan tujuan kita menjadi berkat bagi komunitas kita dan menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. The ability to produce wealth, kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu saudara sekalian ketika mendengar kata hati-hati atau berhati-hati? Dan apa sebabnya? Kalau saya ditanya, ketika mendengar kata careful, saya teringat stiker handle with care, ya. Jadi kalau kita kirim paket yang fragile, yang gampang pecah, biasanya ada tulisan handle with care. Jadi harus di handling atau ditangani dengan hati-hati. Karena benda itu atau paket tersebut fragile atau kalau bahasa Jawanya ringkih, ya, mungkin pecah belah atau sesuatu yang mudah pecah atau rusak. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenarannya firman Tuhan yang menjadi teks kita pada hari ini. Nanti sebentar saya akan kasih lihat teksnya dari Ulangan pasal 8 ayat 1. Dan seri khotbah ini bertujuan untuk selama 4 minggu mengenai ikat janji Tuhan sebagai penyedia bagi kita semuanya. Pada akhir seri khotbah ini, Jemaat Tuhan, kita semua akan mengingat bahwa Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan memberikan kemampuan kepada kita untuk memperoleh kekayaan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi komunitas dan sampai ke bangsa-bangsa. Nah, hidup ini jauh dari sempurna. Terkadang kita mengalami kelimpahan secara materi, kadang kita mengalami kekurangan. Ya, saya teringat ketika awal mulai saya melayani Tuhan, full-timer, dan dikirim ke Surabaya. Waktu itu baru menikah, honeymoon-nya di Padang Pengembalaan, di Padang Misi. Dan saya hidup pada waktu itu cuma digaji 1 minggu Rp60.000. Ya, sudah menikah. Tahun 1996 ya. Sekitar itu, 96-97. Jadi
Bapak Ibu, tapi bagaimana kami bisa melihat walaupun ada masa-masa kekurangan dan krisis, kita dipanggil untuk mengingat bahwa Tuhan setia meneguhkan setiap hal yang telah Ia janjikan kepada umat-Nya. Waktu kami melayani di Surabaya, waktu itu hanya bersama Yanti, belum ada Debra Pauline Ade, karena nanti Debra lahir itu 2 tahun setelah kami menikah. Dan waktu itu kami hidup sangat sederhana, dan bahkan betul-betul hidup oleh iman, tapi kami melihat bagaimana penyediaan Tuhan waktu itu. Ya, Tuhan setiap bulan memakai, ada satu orang ibu yang mengirimkan sembako kepada kami setiap bulan, ya, beras 100 kilo, gula berapa puluh kilo, karena banyak yang tinggal bersama-sama kami di center waktu itu. Indomie, telur, dan sebagainya, aqua. Jadi kami melihat bagaimana penyediaan Tuhan, meskipun secara keuangan bukan pas-pasan, malah kurang, ya, 60.000 per minggu pada waktu itu, ya. Puji Tuhan waktu itu belum ada anak-anak, jadi bisa hidup bersama Yanti, dan kami melihat bagaimana penyediaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, hidup ini kadang kita ups, kita down, kita ada di atas, kita ada di bawah, tapi kita harus mengingat bahwa Tuhan setia meneguhkan setiap hal yang Ia janjikan kepada umat-Nya. Nah, pemikiran bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menghasilkan kekayaan adalah suatu kebenaran yang sangat powerful atau dahsyat, karena yang akan kita lihat sewaktu kita mempelajari kitab Ulangan. Jadi 4 minggu seri khotbah ini, selama 4 minggu kita akan belajar kitab Ulangan, dan pada akhir seri khotbah ini kita akan mengingat bahwa Tuhan meneguhkan perjanjiannya kepada kita dengan cara Ia memberikan kita kuasa, kemampuan, kekuatan, hikmat, wisdom, kreativitas untuk memperoleh kekayaan, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi komunitas dan bangsa-bangsa. Tuhan tidak pernah mendesain Bapak Ibu kita diberkati untuk diri kita sendiri, tapi selalu berkat itu dari sejak awal pertama di Taman Eden ketika Adam dan Hawa diberkati, tujuannya selalu untuk banyak orang, selalu untuk orang lain, bangsa-bangsa, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Nah, melalui seri khotbah ini kita akan lebih memahami ikat janji Tuhan, ya, God's covenant. Ikat janji itu ada 2 pihak, Tuhan dengan kita. Nah, covenant itu artinya kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Jadi covenant, ikat janji ini juga yang dipakai dalam hubungan suami istri ketika dipersatukan dalam pernikahan. Ya, sepasang suami istri bisa terus mengasihi meskipun salah satu tidak mengasihi, tapi karena ada ikat janji, salah satunya, apakah suami atau istrinya, tetap mengasihi. Nah, tentu saja lebih baik kalau dua-duanya tetap mengasihi, meskipun mengalami krisis dalam pernikahan. Nah, demikian juga ikat janji Tuhan kepada umat-Nya, waktu itu pada bangsa Israel, ya, bagaimana Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi penyedia bagi mereka. Bagaimana sikap kita terhadap uang, nanti pada akhir khotbah ini kita akan melihat bagaimana sikap kita terhadap uang atau terhadap materi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu bagaimana merefleksikan hati kita kepada Tuhan. Dan bagaimana penyediaan Tuhan adalah alat, ya, harta, kekayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu adalah tools atau alat, bukan tujuan hidup, tapi alat. Alat untuk apa? Alat untuk kita memajukan kerajaannya, dan alat untuk kita melayani tujuannya. Bukan kerajaan kita, bukan kerajaan keluarga kita, bukan kerajaan gereja kita, tetapi kerajaan Tuhan, kebenaran, keadilan, kesetiaan, damai sejahtera, nilai-nilainya. Dan kekayaan itu Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk melayani tujuannya. God's purpose, tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa tujuan Tuhan? Yaitu supaya bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Bumi ini penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Melalui siapa? Melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, melalui gerejanya. Jadi Tuhan percayakan kita harta kekayaan untuk tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri, yaitu sampai ke bangsa-bangsa.
Nah, di dalam teks kita tadi yang saya katakan dalam Ulangan pasal 8 ayat yang pertama ini kita lihat teks kita ada di sini. Ulangan 8 ayat 1 dikatakan segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dalam Yohanes 15 ayat 7. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya belajar teologi di sekolah kami di program S2 di STTI Jogja, dosen kami mengatakan ini firman-firman di dalam Perjanjian Lama ini kan bukan untuk kita, bukan kepada kita ya, jadi kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi dalam Perjanjian Baru, firman ini juga untuk kita, tapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini firman ini memang bukan kepada kita ditujukan, ya, bukan untuk kita ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu itu, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga mendapatkan janji yang sama, karena Perjanjian Baru adalah lanjutan atau pernyataan atau manifestasi dari Perjanjian Lama. Jadi maksud saya yang saya ingin sampaikan, firman dalam Perjanjian Lama ini juga untuk kita melalui Yesus Kristus. Ya. Nah, itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ada banyak firman janji, firman sebab akibat, ya, firman tujuan, artinya supaya. Kayak tadi dalam Ulangan 8 ayat 1 dikatakan, setiap perintah Tuhan itu harus kita lakukan dengan setia. Supaya apa? Supaya kita hidup, supaya kita bertambah banyak, dan supaya kita memasuki negeri atau kehidupan yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan kepada kita keturunan Israel secara rohani, ya, dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, hal yang sama juga Tuhan tegaskan dalam Perjanjian Baru. Ini juga firman yang bersyarat, jika kalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, Tuhan Yesus berjanji apa saja yang kamu minta, yang kendaki, kamu akan menerimanya. Jadi ini firman yang bersyarat. Ada jika kamu tinggal di dalam aku, sama seperti jika kita setia mendengarkan dan setia hidup menurut firman Tuhan tadi yang di Ulangan pasal 8 ayat 1, maka ada hasilnya. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengendaki kita setia. Dalam pesan terakhirnya kepada bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 8, Musa berbicara kepada mereka sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Jadi Ulangan pasal 8 ini settingnya atau background-nya, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa kayak memberikan flashback atau kilas balik, ya, bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dan mau masuk ke tanah perjanjian. Jadi sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa memberikan nasihat atau wejangan, ya, supaya nanti ketika masuk ke dalam tanah perjanjian jangan melupakan Tuhan. Nanti kita akan pelajari di khotbah minggu depan, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dalam pesan terakhirnya kepada bangsa Israel dalam Ulangan pasal 8 ini, Musa berbicara kepada mereka sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka memiliki perjanjian dengan Tuhan Allah mereka. Nah, perjanjian ini, ya, diinisiasi atau inisiatifnya itu Tuhan sendiri, dan dimotivasi oleh kasih-Nya mencakup semua bidang kehidupan umat Israel pada waktu itu. Nah, salah satu aspek yang penting dari perjanjian ini disorot dalam perikop ini, bahwa Tuhan berjanji menjadi penyedia bagi umat-Nya. Tuhan telah memberikan janji ini kepada Abraham jauh sebelum dia menegur orang Israel agar mematuhi perintahnya. Musa memerintahkan mereka untuk menjaga sampai akhir perjanjiannya, karena Tuhan akan setia menjaga milik kepunyaannya. Nah, hari ini kita akan melihat ada 2 poin apa yang Tuhan janjikan dan bagian apa yang harus kita lakukan dalam menerima janji ini. Yang pertama, poin pertama, Allah telah menjanjikan keberhasilan dan pemeliharaan bagi umat-Nya. Ini janji Tuhan, ada keberhasilan dan pemeliharaan bagi umat-Nya. Di dalam
Ulangan 8 ayat 1 tadi yang menjadi teks kita. Sekali lagi saya bacakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Ya. Supaya, kenapa kita melakukan dengan setia? Supaya, ini tujuannya, supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dalam teks bahasa Inggrisnya dikatakan fruitful, ya, dan multiply. Ya, kamu hidup. Jadi bukan hanya hidup, bukan hanya bertahan hidup, tapi hidup yang berkelimpahan, hidup yang berguna, hidup yang berbuah, hidup yang bermultiplikasi. Ada hasil, ada increase, ada pertambahan. Kalau kita setia menjaga apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Dan Tuhan berfirman, kamu akan memasuki suatu negeri yang diduki, dan Tuhan berjanji kepada sumpah pada nenek moyangnya. Kita tahu Tuhan berjanji pada Abraham waktu itu, dan betul bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Nah, Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara sekalian kita memahami, ya, sebelum kita lahir, ya, bahkan sebelum bangsa Israel waktu itu Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan telah menetapkan hatinya untuk memberkati mereka. Tuhan ingin hidup mereka berhasil dan berlipat ganda. Berhasil bukan hanya dalam angka, tetapi dalam kualitas hidup. Kata berkat tidak melulu mengacu kepada materi, tapi berkat adalah suatu kondisi kehidupan yang diberkati secara rohani. Ya, ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Secara jiwani kita memiliki jiwa yang sehat, mental yang sehat. Kita memiliki hubungan-hubungan yang diberkati. Kita diberikan keluarga yang diberkati, pernikahan yang diberkati. Dan kemudian secara materi, kita juga diberkati secara materi. Jadi kata berkat itu holistik, menyeluruh, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Tuhan berjanji sebelum bangsa Israel ini lahir, dia sudah menetapkan hatinya untuk memberkati mereka. Saya berikan analogi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang tua, suatu istri, seorang ibu mengandung anaknya, ya, dan seorang suami pasti akan mempersiapkan kelahiran anak itu. Ya, dibelikan popoknya, dibelikan baju, dibelikan selimut, dibelikan peralatan makan dan minum bayi, dibelikan kereta, tempat tidurnya. Artinya sebelum bayi itu lahir, orang tua bayi tersebut sudah menetapkan hatinya untuk merawat, membesarkan, memperhatikan, ya, memberkati anaknya nanti yang akan lahir. Nah, Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua mengerti ya, hati sebagai orang tua demikian. Dan bagi yang belum menjadi orang tua, seperti itulah hati orang tua ketika saudara menjadi suami, menjadi istri, bahkan sebelum anak-anak sudah lahir, sudah sebagai orang tua kita menetapkan hati kita untuk memberkati anak-anak kita. Betul ya? Nah, kebenarannya demikian juga dengan Tuhan. Sebelum bangsa Israel ada, bahkan sebelum Bapak Ibu Saudara dan saya lahir, Tuhan sudah menetapkan hatinya untuk memberkati mereka, untuk memberkati kita semua. Tuhan ingin hidup kita fruitful, berlipat ganda, mengalami increase, pertambahan, keberhasilan dalam hidup ini. Saya mau tanya, ada nggak di Bapak Ibu Saudara sini yang tidak mau berhasil dalam hidup ini? Saya kira tidak ada ya. Kita didesain oleh Tuhan untuk berhasil. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan perintah yang pertama sekali, berkembang biak beranak cucu, bertambah banyak, taklukkan bumi, berkuasa atas ikan di laut, burung di udara. Itu ada dalam DNA manusia. Semua yang kita lakukan kita ingin berhasil. Seorang pelajar pasti ingin naik kelas, betul enggak? Seorang mahasiswa pasti ingin lulus. Ya. Seorang yang bekerja pasti ingin mendapatkan upah, mendapatkan promosi, mendapatkan reward, kenaikan pangkat. Seorang yang sales ingin increase, ada pertumbuhan dalam penjualannya. Kita ingin melihat increase, kita ingin melihat pertambahan. Ada nggak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, yang tidak ingin pertambahan dan multiplication, hidup yang berbuah? Saya kira nggak ada ya. Maksud saya, Tuhan memang menaruh dalam kehidupan kita, dalam DNA umat manusia untuk berkembang, untuk increase, bertambah, untuk mengalami kehidupan yang berbuah dalam apapun yang kita kerjakan. Nah, pertambahan ini bukan hanya dalam angka-angka, tetapi juga dalam kualitas hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak pertama, kata berkat ini di Taman Eden selalu diperuntukkan untuk komunitas.
dan selalu diperuntukkan sampai ke bangsa-bangsa. Kalau Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, secara rohani, secara jiwani, secara tubuh, materi, tujuannya selalu pasti untuk orang banyak. Tujuannya tadi saya katakan untuk kemajuan kerajaan Tuhan. Supaya kita bisa melihat kerajaan Tuhan datang melalui kehidupan kita, melalui keluarga kita, melalui pekerjaan kita, melalui bisnis kita, melalui usaha kita, melalui apapun yang kita kerjakan. Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melihat banyak orang datang masuk ke dalam kerajaannya. Dan Tuhan mempercayakan materi, harta yang Bapak Ibu Saudara miliki untuk melayani tujuannya, bukan hanya untuk melayani tujuan kita. Jadi berkat selalu mengandung arti yang lebih luas konteksnya. Bukan hanya supaya untuk kita sendiri saja diberkati, tetapi bagi banyak orang sampai ke bangsa-bangsa. Nah, di dalam dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan di situ, ini pertama kali kata berkat itu ada dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Nah, ini kata berkat yang pertama sekali muncul di Alkitab. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang di bumi. Jadi Bapak Ibu sudah lihat sejak dari pertama, sebelum ketika Adam dan Hawa punya keturunan, punya anak-anak, Kain, Hebel, dan seterusnya, dan Set, dan seterusnya, Tuhan sudah memberkati mereka. Ya. Lalu kalau kita lihat di ayat selanjutnya, 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung yang di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat itu given, diberikan. Di sini kata diberikan, memberikan, dan kuberikan itu dua kali muncul. Berkat itu diberikan oleh Tuhan. Berkat itu sesuatu yang Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa earn, nggak bisa dapatkan. Ya, adalah kehendak Tuhan bagi umatnya, bagi kita semua, agar kita berhasil dalam hidup ini. Karena Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa dan keturunannya. Berkembang biak, beranak cucu, taklukkan lebih, berkuasa. Ya. Nah itu tadi yang saya katakan dalam DNA kita, Bapak Ibu, tidak ada manusia yang mau gagal, betul ya? Tidak ada yang mau gagal, kita semua mau berhasil, kita mau sukses dalam hidup ini. Tapi dari mana keberhasilan kita, dari mana kesuksesan kita? Bukan karena dari diri kita sendiri. Ingat, berkat itu diberikan. Tadi saya katakan, Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka makanan, minuman. Tuhan memberikan, ada kata memberikan. Berkat itu given, diberikan. Siapa yang memberikan? Tuhan. Kenapa dia memberikan? Karena kasih-Nya kepada kita. Bagaimana dia memberikan? Karena keluar dari kelimpahannya, keluar dari kasih-Nya, keluar dari damai yang dia berikan kepada kita. Keluar dari kehendaknya ingin memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi sebelum kita dilahirkan, berkat itu sudah disediakan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Sama seperti tadi saya katakan, orang tua akan mempersiapkan segala sesuatu sebelum anaknya lahir. Sebelum kita ada di muka bumi ini, Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi kita semua. Poin yang kedua, ketaatan kita menempatkan kita pada posisi untuk menerima berkat Tuhan. Ketaatan kita menempatkan kita pada posisi untuk menerima berkat Tuhan. Memang berkat itu given, diberikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan kita menempatkan kita pada posisi untuk menerima berkat dari Tuhan. Dalam Ulangan pasal 8, kembali ke teks kita, yang menjadi acuan kita, Ulangan pasal 8 ayat 1 tadi dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Ya, haruslah kamu lakukan dengan setia.
kesetiaan kita, ketaatan kita kepada firman Tuhan menempatkan kita dalam posisi untuk menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukanlah sesuatu yang pantas atau dapat kita peroleh karena kekuatan kita atau karena entitlement, karena kita sesuatu yang layak kita miliki, ya. Tetapi ketika kita menaati Tuhan, kita menggenapi akhir dari perjanjian tadi. Dan ketika kita taat, kita menyatakan bahwa kita percaya kepada Allah dan kita bersandar kepada janji firman-Nya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian statement ini. Ketaatan adalah tindakan iman yang menempatkan kita pada posisi untuk menerima semua yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Saya ulangi sekali lagi, ketaatan kepada kehendak-Nya, kepada firman-Nya adalah tindakan iman yang menempatkan kita pada posisi untuk menerima semua yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Jadi sudah jelas dalam Ibrani pasal 4 ayat 6, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mendesain mereka semua diberkati. Tapi kita tahu ceritanya Bapak Ibu, satu generasi meninggal semua, mati semua di padang gurun. Yang masuk tanah perjanjian itu hanya Yosua dan Kaleb dan keturunannya. Ya, tapi satu generasi yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun. Lalu ini dicatat oleh penulis Ibrani dalam perjanjian baru. Dan penulis Ibrani mengatakan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Tempat perhentian ini tanah Kanaan yang dimaksudkan. Sedangkan mereka yang kepada lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, jadi mereka yang generasi pertama yang keluar dari Mesir, yang mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, mereka mati di padang gurun, mereka tidak masuk. Penulis Ibrani mengatakan karena ketidaktaatan mereka. Jadi meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian berkat itu Tuhan sudah sediakan, tapi kalau kita tidak taat, kita tidak ada dalam posisi untuk menerima berkat Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan berjanji akan masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi karena ketidaktaatan mereka tidak bisa masuk ke situ. Sekali lagi saya memberikan analogi, meskipun orang tua berketetapan hati untuk memberkati anaknya, tapi kalau anaknya tidak taat dalam pengertian, dia tidak hidup dengan baik, dia tidak sekolah, dia tidak belajar dengan baik, bisa nggak dia berkati? Meskipun orang tua menyediakan semua yang dibutuhkan, fasilitas, makanan, minuman, pakaian, sekolah yang terbaik, kendaraan, rumah, semua diberikan, tapi bisa nggak anak itu berhasil dalam hidup ini kalau dia tidak taat, kalau dia tidak setia dalam dia belajar, dia sekolah, atau dia tidak setia dalam bekerja, dalam profesinya. Jadi ketaatan membawa kita kepada posisi untuk menerima janji Tuhan. Nah inilah bagiannya kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagiannya Tuhan, dia yang memberkati. Tapi bagian kita harus berjalan dalam kesetiaan. Kemudian di penulis Ibrani pasal 4 ayat 11 melanjutkan. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu. Perhatikan di sini, penulis Ibrani berkata kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu mempunyai suatu tendensi ya untuk selalu men-challenge, menantang batasan yang diberikan kepada manusia. Ya. Sebagai orang tua, waktu anak-anak masih kecil, masih bawah 5 tahun, bawah 10 tahun, seringkali kalau orang tua kasih tahu, kamu jangan ini ya, justru yang jangan itu yang mereka ingin lakukan. Betul nggak? Ya. Justru yang jangan itu yang mau dilakukan. Ya. Bapak Ibu demikian juga, kita juga sudah dewasa ya. Segala yang jangan itu justru kita ingin tergoda untuk melakukannya. Nah ini dosa yang bekerja di dalam diri umat manusia. Saya memberikan analogi begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini adalah, saya nggak tahu, saya dapat gambar mall yang bagus banget, saya nggak tahu ini lokasinya di mana. Tapi seandainya Bapak Ibu Saudara dan saya, ya kita punya orang tua yang kaya sekali, dan kita dikasih mall, dia bilang, orang tua kita ngomong gini, ini mall milikmu,
Semua toko dalam mall ini milikmu. Semua makanan, minuman, pakaian, barang-barang dijual ini milikmu. Kamu bisa memiliki apa saja dalam mall ini, karena ini punyamu. Ya, orang tua ngomong gitu kepada anaknya. Kamu bisa membawa semua teman-temanmu ditraktir satu kelas, ya masuk ke sini dan apa saja kamu traktir mereka, mau makan, mau minum, mau nonton, mau ambil baju, mau ngambil handphone, mau semua boleh kamu ambil. Tetapi satu saja yang tidak boleh kamu ambil, yang tidak boleh kamu datangi dan kunjungi. Di basement, di bawah itu ada satu tempat. Di basement, di bawah tangga, di basement ada satu tempat yang tidak boleh kamu kunjungi di situ. Semuanya ini milikmu, tapi satu saja yang tidak boleh kamu kunjungi. Coba tebak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika anak ini mendengar, atau kita dalam posisi anak itu, apa yang dalam pikiran kita? Saya kepingin tahu apa sih yang di basement itu. Saya kepingin tahu apa sih yang di bawah tangga di basement itu. Saya kepingin datang ke sana melihat apa sih. Betul nggak? Nah itu hukum dosa yang bekerja dalam diri kita. Kita tahu kita tidak boleh nonton film blue, film porno. Betul nggak? Kita harus menjaga mata kita, hati kita, pikiran kita. Betul nggak? Tapi yang dilarang itu kita tergoda untuk melakukannya. Kita tahu jangan melakukan hubungan intim sebelum menikah, sebelum diberkati. Tapi ketika muda-mudi pacaran, mereka sangat ingin mencoba hubungan badan sebelum menikah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nggak? Saya berikan contoh-contoh. Ya, ketika ini dari kecil juga orang tua bilang kamu jangan pegang itu ya, stop kontak itu ada listriknya kan. Tapi justru yang dilarang itu yang ingin dipegang, betul kan? Nah, itu sifat dasar manusia yang berdosa. Nah, ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan berjanji sama kayak tadi Tuhan berjanji kepada anak yang tadi diberikan mall tadi. Semua ini milikmu. Kan Tuhan bilang, semua tanaman di taman ini milikmu. Kamu bisa makan apa saja. Kamu bisa, semua binatang ini milikmu. Kamu bisa apa saja kamu ingin lakukan. Cuman satu yang tidak boleh kamu lakukan, jangan menghampiri pohon pengetahuan baik dan buruk dan jahat. Pada saat engkau datang dan memakan buahnya, engkau pasti mati. Nah, Bapak Ibu, Adam dan Hawa tergoda yang mana? Dia tidak menikmati semua yang Tuhan berikan, buah-buahan, tanaman-tanaman, bunga yang indah-indah, kayak rumahnya Bung Karno ya, banyak bunga, bisa dinikmati. Saya bayangkan ya kalau punya rumah luas sekali, pohon, ada pohon mangga, pohon rambutan, pisang, jambu, macam-macam kita bisa menikmati. Tapi Adam dan Hawa tidak memilih untuk menikmati yang Tuhan berikan, justru mereka tergoda yang nggak boleh. Betul nggak Bapak Ibu, saudara sekalian? Nah inilah nature, dosa dalam diri Bapak Ibu, saudara dan saya, kita semua. Sejak kita lahir, kita sudah punya kecenderungan untuk seperti itu. Nah, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka dikeluarkan dari penyediaan Tuhan. Tuhan bilang kepada Adam, kau akan berpeluh, kamu akan berkeluh kesah, kamu akan berpeluh. Tanah ini akan mengeluarkan duri, dan kamu akan berpeluh, berkeringat untuk menghasilkan agar kamu bisa hidup. Bapak Ibu bisa lihat, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, berjalan dalam ketidaktaatan, mereka dikeluarkan dari penyediaan Tuhan. Bumi dan dunia ini menjadi sesuatu yang keras, Bapak Ibu. Kita pernah mendengar orang berkata, tidak ada makan gratis di dunia ini. Betul ya? Tidak ada makan gratis, saudara harus bekerja keras untuk bisa makan, untuk bisa hidup. Kira-kira itulah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Tanah ini akan mengeluarkan semak duri, semak bugar, kau akan berkeluh kesah, kau akan berkeringat, berpeluh untuk menghasilkan dari tanah ini. Tetapi Bapak Ibu, kita punya kabar baik, kita punya kabar sukacita pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia dimahkotakan duri. Semak duri yang ketika Adam dikutuk, bahwa tanah akan melakukan semak duri, itu sudah dipakukan di kepala Tuhan Yesus. Dan dia sudah menebus kutuk itu.
dan kita diberkati. Maksudnya, Bapak Ibu bekerja. Bukan berarti tidak bekerja lalu diberkati. Kita bekerja. Bapak Ibu yang pelajar belajar dengan baik. Yang mahasiswa belajar dengan baik. Ini saya berbicara kepada diri saya sendiri juga. Saya juga mahasiswa, ini belajar yang baik. Ya, yang bekerja dengan baik, dengan setia. Yang berusaha dengan setia. Tetapi di balik pekerjaan kita, usaha kita, kesetiaan kita, Tuhan yang memberkati. Karena Dia yang punya berkat. Bagian kita adalah setia, bagian kita adalah taat pada firman-Nya. Bagian Tuhan, Dia yang buka jalan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang rasanya impossible menjadi very possible. Karena Tuhan yang berjanji untuk memberkati kita. Ketaatan kita membawa kita kepada penyediaan Tuhan. Ketaatan kita membawa kita kepada penyediaan Tuhan. Tapi sebaliknya ketidaktaatan kita mengeluarkan kita dari penyediaan Tuhan. Nabi Yesaya pasal 1 ayat 19 mengatakan, jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Demikian juga Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal, ini kan bersyarat semua, butuh partisipasi kita. Enggak hanya bisa dari sisinya Tuhan, butuh ketaatan kita, kesetiaan kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam diri kita, kita baca, kita renungkan, kita pelajari, kita lakukan, maka Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini mengingatkan kita, bahwa berkat itu Tuhan berikan. Bahwa Tuhan meminta Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita setia. Setia kepada firman-Nya, dan berjalan dalam ketaatannya. Karena ketaatan kita membawa posisi kita untuk menerima janji dan berkat Tuhan. Tapi sebaliknya ketidaktaatan kita membawa kita jauh atau keluar dari penyediaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat pada pagi hari ini, agar kami diingatkan, kalau hari ini kami hidup, kami diberkati secara rohani, secara jiwani, secara materi. Kami mengingat Tuhan itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan, kepintaran kami, tapi semuanya itu datang dari Engkau Tuhan. Dan dari sejak semula, sebelum kami lahir, Engkau sudah berketetapan hati agar kami berhasil dalam hidup ini, agar kami diberkati, agar kami bermultiplikasi, mengalami increase, pertambahan, mengalami kehidupan yang fruitful, yang berbuah-buah banyak. Dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam apapun yang kami lakukan, dalam pelayanan kami berbuah banyak. Agar nama-Mu dipermuliakan. Karena berdoa, setiap kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman. Dan kami mengucap syukur untuk penyediaan yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan, bagaimana berdampak pada ekonomi, finansial. Kami mau percaya bahwa Kau Tuhan yang menjadi penyedia bagi kami. Karena Kau Tuhan yang setia dan tidak bisa menyangkal. Engkau tidak bisa menyangkal bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, ucap syukur dan nama-Mu. Tuhan percaya mengatakan, amin. Sing it out, come on, giants, giants fall. Everybody.